Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema resik-resik. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pegangan dan pembelajaran untuk kami semua. Dan mampukan kami supaya kami tidak hanya berhenti menjadi pendengar, tapi juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami dan semua sesama kami. Lindungilah kami ya Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, mungkin dari antara kami juga ada yang sedang khawatir, sedang cemas, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kehilangan, atau sekarang sedang tidak enak badan, sedang sakit. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk tetap bersandar kepadamu apapun kondisinya. Tuhan, kami panjatkan doa ini kepadamu. Kami percaya Tuhan yang pimpin hidup kami dan menyertai aktivitas kami hari ini. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekitar tahun 2008 hingga 2010, saya pernah tinggal di kos-kosan yang lingkungannya dipenuhi pepohonan besar dan rimbun. Hampir setiap hari, saya mendapati asisten rumah tangga yang ada di sana membersihkan sampah daun dari pagi hingga menjelang siang. Bersamaan dengan itu, hampir setiap hari beliau mengatakan kalimat yang sama. Godhong kok saben dina okeh banget, koyok ora tau mandek. Daun kok setiap hari banyak sekali, seperti tidak pernah berhenti rontoknya. Awal saya mendengar kata-kata tersebut, saya merasa geli. Tetapi ketika saya perhatikan, daun-daun kering yang rontok setiap hari memang tidak pernah berhenti. Dibersihkan setiap saat pun, beberapa jam kemudian akan tampak kotor kembali. Apalagi jika musim kemarau dan berangin. Tetapi agar menjaga lingkungan tetap bersih, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membersihkannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jika dianalogikan seperti taman yang ditanami pohon besar yang sulit bersih dari daun yang rontok, keterbebasan hidup manusia dari dosa pun dapat dilihat seperti itu. Bisakah manusia benar-benar terbebas dari dosa setiap hari? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua bisa terbebas dari dosa sepenuhnya? Jika kita amati dan renungkan, di hari Minggu, saat kita berdoa pengakuan dosa, kapan kita melakukan dosa setelah itu? Terkadang, tidak perlu menunggu waktu yang lama setelah kita berdoa minta ampunan, setelah amin, kita pun bisa jatuh ke dalam dosa kembali. Jadi, apakah kita bisa memiliki hidup dan hati yang benar-benar bersih? Akan tetapi, dengan melihat kenyataan ini, masih banyak orang-orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa,
atau bahkan kerap menghakimi sesamanya sebagai seorang pendosa. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8-9 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tak ada taman yang selalu bersih, maka begitulah hidup manusia, tidak sempurna, selalu hidup dalam keadaan berdosa. Maka, hal yang harus dilakukan manusia adalah selalu membersihkan hati setiap hari, resik-resik diri. Dan keresahan kita terhadap dosa seharusnya menjadi sebuah dorongan untuk terus-menerus berusaha hidup dalam keadaan yang baik. Membersihkan hati atau mengakui segala dosa membutuhkan kerendahan hati dan kesadaran penuh akan sikap dan perilaku kita yang kita tampilkan kepada sesama. Bukan untuk menjadi munafik, bukan untuk bersandiwara, tapi kemudian berusaha sebaik-baiknya agar apa yang kita pikirkan, kita lakukan, dan kita katakan merupakan hal yang tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Kerendahan hati menjadi kunci utama untuk mengkoreksi sikap diri setiap hari. Sadar akan keberadaan kita yang seutuhnya, dan kemudian meminta Tuhan untuk mengampuni akan kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita percaya bahwa Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini kita meminta Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita, melembutkan hati kita, meminta ampunannya, dan meminta agar kita dimampukan untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat menikmati hari ini, selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.